itu Ustadz Khalid Basalamah itu berapa kali dipanggil oleh KPK. Seingat saya itu 2 kali yang saya baca di media, atau mungkin lebih dari itu. Beliau menyatakan bahwa beliau sudah mengembalikan sejumlah uang kepada penyidik KPK. Nah ini penting nih Bang, kita berikan edukasi kepada masyarakat. Pengembalian uang ketika dalam proses penyidikan suatu tindak pidana korupsi itu artinya apa sih Bang? Nah, memang menarik ya, pengembalian uang itu harus dilihat. Tidak serta-merta pengembalian uang itu disebut ada suatu perbuatan melawan hukum. Dan kemudian perbuatan melawan hukum itu ternyata menimbulkan keuntungan kepada pihak lain. Ketika visa yang harusnya gratis dan itu dijual, maka perbuatan orang yang menjual itu harus dipidana. Oh ternyata dia terlibat. Ya. Nah makanya saya juga melihat pasal 4. Pasal 4. Pasal 4. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya. 18 Bang. Nanti dilihat lagi. 18 Bang. Junto 18 biasanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Pemirsa, hari ini saya kembali di channel Novel Baswedan dan ini adalah upaya kudeta saya yang kesekian kali. Ya. Hari ini saya akan mewawancarai Bang Novel, akan berdiskusi banyak dengan Bang Novel tentang kasus haji yang saat ini sedang ditangani oleh KPK. Kita memang mengikuti ya dari pemberitaan maupun dari rilis yang disampaikan oleh KPK. Bahwa di penyidikannya sudah berjalan kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan dan sudah banyak dari saksi yang dipanggil oleh KPK. Dan yang menarik adalah sampai hari ini walaupun penyidikannya sudah lebih dari 1 bulan, KPK belum mengumumkan siapa tersangkanya. Tapi sudah ada dong namanya, sudah dikantongin gitu barangkali. Seharusnya Bang. Nah, makanya penting hari ini Bang Novel bukan sebagai pewawancara, beliau adalah narasumber kita karena beliau tokohnya sebenarnya ini. Iya. Oke Bang. Tokoh apa maksudnya ini? Tokoh anti korupsi. Luar biasa. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Baik, alhamdulillah. Bang, kita ngikuti Bang ya. Beberapa waktu lalu KPK mengumumkan bahwa KPK sedang memulai penyidikan terkait dengan kasus haji. Iya. Ya, yang diduga melibatkan mantan Menteri Agama. Dan ini sudah berjalan tadi seperti saya sampaikan beberapa minggu. Iya. Dan seharusnya KPK sudah mengetahui siapa pelaku atau calon tersangkanya. Iya. Nah kita akan bahas itu lebih dalam Bang. Iya, oke. Udah siap saya tanyai Bang ya? Wah, berat pertanyaannya sepertinya nih. Bang, dari penjelasan dari KPK ya kita mendengar ya bahwa ada dugaan kerugian negara sampai dengan 1 triliun atau mungkin lebih dari 1 triliun rupiah. Oke. Nah ini merupakan salah satu kasus besar ya yang ditangani oleh KPK. Nah kira-kira Abang bisa jelaskan nggak ini kasus haji ini seperti apa sebenarnya sih Bang? Iya menarik sekali ya. Tapi sebelum saya menjawab, saya ingin menjelaskan dulu kepada para pemirsa bahwa beberapa hari ini kan channel Novel Baswedan tidak mengupload video karena memang ada beberapa kendala teknis dan kemudian kita berganti kepada akun baru. Yang semoga nanti tidak tidak membuat para pemirsa bertanya-tanya kok berapa lama nih nggak ada kok hilang gitu Bang ya? Hilang ya. Nanti silakan bisa dilihat di channel yang tercantum di sini ya, nanti bisa untuk memudahkan untuk mengikuti di video-video berikutnya. Iya. Baik, terima kasih. Memang menarik sekali kasus haji ini dan kita tentunya prihatin ya tentang ada praktik korupsi di sektor yang merupakan hal yang berhubungan erat dengan kebutuhan seorang muslim untuk menjalankan syariat Islam. Di antaranya adalah melaksanakan kewajiban ibadah haji. Memang kalau kita lihat terkait dengan masalah haji ini, kalau kita lihat di pemberitaan dan statement dari KPK, lebih banyak itu fokus kepada masalah visa. Karena kan masalah haji kan potensi yang dulu-dulu banyak tuh. Ada masalah potensi dari bisa jadi dari transportasinya, konsumsi. Dari konsumsi, catering biasanya ya. Penginapan, apalagi itu ya. Kurang lebih itu ya, yang paling banyak ya. Dan kebetulan ini kaitan dengan visa. Barangkali baru kali ini ya masalah dengan visa ini. Dan saya mendukung sekali ini untuk diusut tuntas karena memang
pola-pola korupsi yang seperti ini itu membuat orang kemudian kehilangan haknya. Ketika betul. bisa mendapatkan antrian yang tidak terlalu lama, mestinya paling enggak lebih cepat sedikit lah ya. Iya. Itu kemudian menjadi lebih lama dan ini memprihatinkan. Dan ketika kemudian ada penambahan kuota haji dari pemerintah Saudi yang penambahan sekitar 20.000 kalau nggak salah. 20.000 kursi ya. Ya, memang dalam aturan di Kemenak ya waktu itu 92% Iya. porsi kuota haji itu untuk reguler, 8% untuk haji plus. Dan kemudian menjadi banyak persoalan ketika dalam implementasinya kemudian saya nggak ngerti apakah kendala memang benar-benar kendala atau kendala yang dikondisikan, saya nggak tahu. Tapi faktanya adalah ada sekian banyak visa yang seharusnya itu masuk dalam penyerapan kepada haji reguler ataupun yang haji plus, kemudian dijual. Oh iya. Nah ini dijual. Bang, menarik nih. Persoalan. Saya cut dulu di sini Bang. Ya. Tadi Abang menyatakan ada mungkin permainan kuota tambahan ya Bang ya. Karena ada 20.000 kuota tambahan yang diberikan oleh pemerintah Saudi. Yang seharusnya kuota tambahan tadi proporsinya itu 92% untuk haji reguler. 8% untuk haji khusus. Haji plus. Ya. Nah, kedua-duanya ini kan sebenarnya visanya gratis harusnya kan Bang dari pemerintah Saudi ya Bang ya. Betul. Nah jadi yang diperjualbelikan dugaannya yang sedang didalami oleh KPK ini apa nih Bang? Ya, jadi kan begini. Ketika visa ini harusnya tidak diperjualbelikan karena visa ini harusnya gratis ya. Saya nggak tahu seperti apa, apakah betul-betul gratis atau berbiaya tapi nggak besar. Saya nggak ngerti ya detailnya seperti apa. Tapi yang saya pahami gratis. Ketika ada penambahan seharusnya diserap kepada jamaah yang sudah antri. Oke. Karena antrian itu banyak. Iya. Antrian itu kalau yang reguler itu bisa sampai 20 tahun bahkan lebih, di beberapa tempat bisa sampai hampir 30 tahun. Iya. Tapi kalau yang haji khusus atau haji plus itu antara 5 sampai 7 tahun. Iya. Bayangkan orang yang sudah antri contohnya sudah 4 tahun atau 5 tahun. Kemudian dikalahkan sama orang yang baru berangkat hanya karena dia bayar. Persoalannya adalah bayar ini sebetulnya bayar kepada siapa? Betul. Bayar ini uangnya uang apa? Untuk bayar value apa? Iya. Nah, kalau kemudian membayar itu adalah diberikan untuk pejabat yang berwenang yang seharusnya mengatur pola pemberangkatan haji dengan mekanisme yang sudah ada untuk diberikan kepada orang yang mau membayar atau berpihak kepada pihak yang seharusnya tidak berhak gitu ya. Ini menjadi persoalan korupsi. Iya. Menarik sekali memang di situ karena kemudian barangkali orang akan bertanya, kalau begitu berarti mirip suap dong, mirip gratifikasi gitu ya. Iya, bisa jadi ke sana ya Bang. Tapi kemudian KPK melihat kepada pasal 2, pasal 3, saya nggak ngerti mana pasalnya, yang jelas pasal yang dikaitkan dengan kerugian keuangan negara. Iya. Saya setuju dengan langkah KPK karena dengan cara begitu akan bisa mengungkap dan membuat semua orang yang bisa jadi ada kaitan-kaitan terkait dengan proses terjadinya pembayaran itu akan mau untuk cerita semuanya. Nah nanti Aul bisa melambai gitu soal itu. Aul ahlinya juga soal penyelidikan. Enggak Bang, yang bertanya saya Bang. Oh, gitu. Maaf Bang ya. Iya. Jadi menarik Bang, kemarin itu saya sempat baca salah satu statement dari PLT Deputi Penindakan KPK. Oke. Jadi sekitar minggu lalu dia menyampaikan bahwa dari perkembangan penyidikan yang ada, para calon jemaah haji yang seharusnya tadi antriannya itu naik. Kan kalau jemaah kita daftar haji itu kan kita bayar porsi dulu ya Bang ya, 25 juta ya untuk yang haji reguler misalnya. Nah, mereka hanya diberikan waktu 5 hari untuk melakukan pelunasan. Nah, ini kan menarik ya Bang ya kalau kita bicara soal fraud triangle. Kenapa orang itu melakukan korupsi? Salah satunya itu adalah soal kesempatan dan pressure. Jadi kan 5 hari itu adalah bentuk pressure. Seharusnya kan tambahan kuota itu kan tidak mendadak. Ya, masih ada waktu diberikan ruang kepada jamaah yang sudah mendaftar. Dia naik ke urutan yang tambahan kuota tadi. Nah,
saya melihat ini seperti terencana, Bang. Seperti terencana bahwa dengan jeda waktu 5 hari, memang kesulitan bagi beberapa jamaah itu, misalnya ongkos hajinya anggaplah waktu itu 80 juta. Dia harus mencari uang mungkin tambahan sekitar 55 juta lagi. Nah itu kan pressure, dan ketika kuota itu menjadi tidak terpenuhi oleh jamaah yang seharusnya antri, itulah alasan dia menjual. Saya menangkap itu nih dari penjelasan itu. Nah, menurut Abang gimana nih soal pressure ini? Kita belum ngomong soal saksi-saksi yang dipanggil nih, Bang. Oke, menarik nih. Dan memang kalau kita lihat ya, soal pressure tadi, saya mendengar juga dari orang-orang yang memahami soal bagaimana proses pengurusan haji ya, jamaah haji di Saudi ya. Itu seringkali dari pihak penyelenggara, dalam hal ini Kemenak kemarin ya. Kalau sekarang kan Kementerian Haji, tapi belum melaksanakan tugasnya kan. Mereka seringkali terbatas dengan problematika perubahan regulasi yang ada di Saudi. Oke. Katanya begitu. Sangat bergantung dari sana. Pihak Saudinya ya. Yang kedua dari DPR. Seringkali DPR membahasnya mepet. Saya nggak tahu sengaja apa enggak nih. Ini juga terjadi menjadi persoalan. Cuman mestinya itu semua bisa bisa dicari jalan. Apakah dengan cara mengumumkan dulu, contohnya untuk menentukan berapa harga tepatnya, belum ketemu nih angkanya, karena masih dibahas di DPR. Sementara kuota itu, penambahan itu sudah ditawarkan dan harus ada jawaban, diterima apa enggak dan seterusnya. Seandainya nih ya, ini dalam logika saya, mestinya kan bisa diumumkan, silakan dipersiapkan dengan range antara sekian dan sekian. Tapi ini sedang dibahas di DPR. Contoh. Jadi masyarakat mendapat informasi yang cukup. Jadi ruang itu akhirnya bisa cukup panjang. Betul. Tapi yang terjadi memang ketika diumumkan dengan waktu yang pendek, saya nggak tahu waktu yang pendek ini memang kendala yang benar-benar terjadi atau memang dikondisikan. Saya khawatir dikondisikan karena faktanya kemudian dia bisa menawarkan ke beberapa perusahaan travel haji untuk mau ngambil dan membayar. Artinya menawarkan kan nggak langsung tiba-tiba, dan itu butuh beberapa hari lagi. Artinya kalau ini diperpanjang harusnya masih bisa gitu ya. Nah, tapi saya khawatir hal itu tidak dilakukan karena dipikirkan atau disengajai atau persekongkolan di antara orang-orang ya yang punya kewenangan atau punya tanggung jawab untuk melaksanakan itu, dilakukan dan kemudian memilih untuk sudahlah langsung aja dijalankan ke sana. Karena ada keuntungan yang akan diperoleh. Nah itulah mens rea itu. Mens rea. Itu sudah direncanakan Bang ya. Iya. Nah ini menarik nih. Karena ada pressure, ada kesempatan dengan tambahan kuota, dan ada rasionalisasi. Kalau kita bicara fraud triangle, sempurnalah terjadinya fraud itu Bang ya. Iya. Nah terus ini Bang, kemarin itu kan saya membaca seorang tokoh seorang dai, seorang ustadz. Itu Ustadz Khalid Basalamah itu berapa kali dipanggil oleh KPK. Seingat saya itu 2 kali yang saya baca di media, itu mungkin lebih dari itu. Dan yang menarik pernyataan dari Ustadz Khalid waktu setelah pemeriksaan ya, di pemberitaan ya, kita tahunya di pemberitaan ya. Beliau menyatakan bahwa beliau sudah mengembalikan sejumlah uang kepada penyidik KPK. Nah ini penting nih Bang, kita berikan edukasi kepada masyarakat. Pengembalian uang ketika dalam proses penyidikan suatu tindak pidana korupsi itu artinya apa sih Bang? Iya. Nah, memang menarik ya, pengembalian uang itu harus dilihat. Tidak serta-merta pengembalian uang itu disebut sebagai bagian dari perbuatan atau kesalahan ya. Karena belum tentu. Bisa jadi kemudian ada proses. Ini dalam logika saya belum tahu detailnya ya seperti apa. Ya, kita menganalisis nih Bang ya, kita di luar ya. Karena tadi sekilas saya pernah mendengar bahwa Ustadz Khalid Basalamah menyampaikan ketika pembayaran pembelian visa yang kepada pihak lain yang dilakukan, yang tadinya adalah furoda, kemudian dikasihnya adalah visa yang lain, dan itu uangnya itu dikembalikan secara diam-diam, maka uang itulah yang dikembalikan kepada KPK. Saya mendengarnya itu. Tapi setidak-tidaknya begini, dari pengalaman saya di KPK, ketika ada suatu perbuatan melawan hukum,
Dan kemudian perbuatan melawan hukum itu ternyata menimbulkan keuntungan kepada pihak lain. Ya. Terutama pihak yang melakukan atau pihak yang seharusnya mengetahui ada fakta-fakta itu. Maka segala keuntungan itu mestinya bisa dilihat sebagai hal yang tidak dibenarkan sebagai keuntungan. Sehingga itu bisa disita atau dikembalikan. Itu hal yang lazim. Dalam konteks ini barangkali begini kurang lebih logikanya. Ketika visa yang harusnya gratis dan itu dijual, maka perbuatan orang yang menjual itu harus dipidana. Dan orang yang mengambil keuntungan dalam proses visa itu, itulah yang keuntungannya mestinya harus diambil. Nah, itu dalam perspektif yang secara besarnya. Tapi untuk kasus ini saya nggak tahu detailnya seperti apa. Karena saya khawatir kemudian karena ini sifatnya analisis, kemudian nggak sesuai dengan fakta. Tapi kurang lebih seperti itu dan mestinya apa yang dilakukan oleh Ustadz Khalid Basalamah ini harus dilihat sebagai hal yang positif. Iya. Betul sekali pemirsa. Memang ini saya melihat agak bias di media sosial Bang ya. Karena ketika seorang saksi mengembalikan sejumlah uang, banyak dari netizen atau beberapa netizen itu berpikir, oh ternyata dia terlibat. Nah makanya saya juga melihat dari satu konten Ustadz Khalid mengklarifikasi hal itu. Tapi memang secara normalnya memang kan maaf di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu kan diatur di pasal 18 Pak ya, soal pengembalian itu ya. Pasal 4. Pasal 4, pasal 4. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya. 18 Bang. Nanti dilihat lagi. 18 Bang. Junto 18 biasanya. Nah, cuma kalau pasal 4 pengembalian keuangan negara tidak menghapus perbuatan pidana. Nah, itu. Oke, betul. Ya. Jadi memang kita perlu bersabar ya pemirsa ya. Kita tidak bisa judgement juga. Karena yang tahu real case-nya saat ini adalah penyidik KPK. Betul. Oke Bang. Kita lanjut nih Bang. Ini kan agak menarik Bang. Mohon maaf Risa. Karena saking seriusnya pembahasannya jadi sampai langsung seret Bang. Aulia seret suaranya. Karena ini korupsi terkait dengan ibadah ya. Ya ini saking nyeseknya dalam hati ya. Nyesek Bang. Saya saat ini itu ada 2 kasus yang bagi saya itu cukup nyesek Bang. Yang pertama kasus haji ini yang melibatkan di Kementerian Agama. Satu lagi kasus di Kementerian Pendidikan. Ya, yang lagi berjalan di Kejaksaan Agung. Jadi 2 hal ini, pendidikan dan agama itu kan basic sebuah negara menjadi sebuah negara yang baik ya. Betul. Karena dia bicara soal keimanan dan bicara soal akal masyarakat. Bagaimana pendidikan masyarakat. Makanya ini benar-benar kita sedih Bang. Semoga setelah tindak ada upaya perbaikan yang optimal dan begitu membuat situasi menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik ke depannya. Nah, kembali lagi nih Bang soal kasus haji ini. Ini kan KPK saya melihat ada perubahan apakah SOP atau aturan internal. Karena biasanya dulu zaman kita ketika pengumuman terbitnya sprindik itu biasanya di sprindik sudah ada nama tersangka kan Bang. Nah, ini kan KPK sepertinya dalam beberapa waktu terakhir ini apakah di masa pimpinan ini atau di masa pimpinan Firly kemarin dan kawan-kawan itu mengubah SOP-nya. Ada sprindik dulu, baru kemudian dia menetapkan tersangka setelah sprindik setelah berapa lama. Nah, saya melihat ini kan menjadi spekulasi di masyarakat Bang. Nah, menurut Abang kebijakan baru KPK seperti ini udah tepat atau belum Bang? Saya nggak setuju dengan kebijakan itu. Kenapa nggak setuju? Dalam pandangan saya sebagai seorang sarjana hukum ya, tentunya saya melihat itu salah. Dari mana salahnya? Memang kita tahu bahwa selama ini kejaksaan dan kepolisian itu kalau menangani perkara mereka naik penyidikan dulu, setelah itu menentukan tersangka. Alasannya apa? Karena dalam KUHP definisi penyidikan itu adalah mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang suatu peristiwa atau perkara. Dengan begitu bisa diketahui siapa pelakunya sehingga pelaku itu ditentukan belakangan. Walaupun itu terjadi perubahan itu setahu saya 2012-an lah kurang lebih ya, atau 2015 saya lupa persisnya. Yang dulu-dulu langsung tuh Polri dan Kejaksaan ya.
Oke lah, saya nggak bicara terkait dengan kejaksaan dan kepolisian. Karena toh juga itu sudah menjadi mekanisme yang lazim hari ini. Tapi kalau bicara KPK, KPK itu undang-undangnya mengatakan proses penyelidikan di KPK itu harus terpenuhi alat bukti terlebih dahulu. Alat buktinya kalau nggak salah dinyatakan 2 alat bukti kurang lebih. 2 bukti permulaan yang cukup. 2 bukti permulaan yang cukup. Dan kemudian penyelidik expose. Atau Aulia dan kawan-kawan dulu gitu ya. abang yang nyebut. Expose atau melaporkan kepada pimpinan KPK dalam waktu 7 hari paling lama. Setelah menemukan 2 alat bukti tadi. Proses ini kemudian nanti akan ditentukan, diukur apakah benar alat bukti itu sudah ada. Di situ ada penuntut, ada penyidik, ada pimpinan. Dan pimpinan yang memutuskan. Tentunya diskusi itu akan membuat pimpinan memperkaya informasi dan memutuskan apa yang dilakukan. Bicara alat bukti itu bicara perbuatan. Nah, saya akan mundur sedikit dulu. Penyelidikan dalam definisinya itu adalah cari peristiwa. Melihat suatu peristiwa, apakah peristiwa itu pidana atau bukan? Iya, peristiwa hukumnya Bang ya. Ketika itu peristiwanya pidana, maka dia naik ke penyidikan. Sehingga kalau dengan definisi tadi yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan, saya memahami bahwa itu mekanisme yang benar. Tapi kalau di KPK, penyelidikannya definisinya beda. Nah, walaupun memang sama-sama pakai KUHP, tapi KPK ada kekhususan yang itu diatur dalam undang-undang KPK. Walaupun undang-undangnya dirubah, pasal soal itu nggak berubah. Nggak berubah, betul. Nah, persoalannya adalah ketika bicara alat bukti itu melekat kepada perbuatan orang. Maka bagaimana caranya alat bukti itu bisa dinyatakan, oh ya itu alat bukti permulaan. Dan kemudian bisa dikaitkan dengan perbuatan orang, tapi orang itu nggak ditetapkan sebagai tersangka. Ini menurut saya itu nggak pas ya. Karena begini, ketika proses penyelidikan naik ke penyidikan, adanya 2 bukti permulaan itu kemudian tidak dikaitkan dengan seseorang, maka proses naik ke penyidikannya bisa bias. Betul. Contoh nih begini. Ketika ada suatu perbuatan, saya menggunakan analogi yang sederhana saja. Ketika ada perbuatan penganiayaan, ini saya menggunakan analogi yang sederhana sehingga mudah dipahami. Penganiayaan ada si A dipukul sama si B yang berbuat. Ternyata alat bukti yang diambil adalah dipukul oleh si A mukul si B, mukul si A. Jadi perbuatannya yang B yang berbuat. Ketika dimukulnya itu ternyata pakai kayu. Maka kayu sebagai alat bukti, visum sebagai alat bukti, bukti lukanya dia, atau keterangan orang yang melihat sebagai alat bukti. Alat bukti itu bisa menjadikan dasar untuk naikkan ke penyidikan kalau itu perkara korupsi. Kalau kemudian tidak dikaitkan dengan peristiwa dengan perbuatan, alat buktinya apa? Yang pertama adalah keterangan orang yang melihat memukul. Yang kedua ada si C yang sedang bepergian ke sana. Loh, kaitannya apa? Kalau tidak dikaitkan dengan peristiwa perbuatan orang, ini akan menjadi bias. Saya khawatir hal ini bisa menjadi suatu persoalan di kemudian hari. Kenapa? KPK sekarang itu punya kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Saya khawatir kemudian hari, udah deh ada suatu kepentingan politik, udah deh naikkan dulu penyidikan, toh nanti bisa dihentikan. Ya ampun. Kenapa? Prosesnya toh juga belum menetapkan tersangka. Dan kemudian mereka terus. Coba bayangkan kalau itu terjadi. Ini yang bahaya, sehingga orang nggak bisa mengukur sebetulnya apa sih fakta perbuatan itu bisa dibuktikan dan fakta perbuatan siapa yang dibuktikan. Jadi harus jelas. Kalau nggak begitu, saya khawatir bias yang di kemudian hari bisa digunakan untuk kepentingan yang bukan kepentingan penegakan hukum, baik itu kepentingan politik, kriminalisasi dan lain-lain. Kuncian aja Bang ya. Itu bahaya sekali. Ya, makanya nih KPK nih, pimpinan KPK sebaiknya ditinjau lagi atau segera diperbaiki, kembalikan aja seperti yang dulu Bang karena itu lebih transparan dan itu pun ketika surat perintah penyidikan di dalamnya itu sudah ada nama sehingga kapan dimulai penyidikan dan siapa tersangkanya masyarakat tahu itu betul, Bang ya. Betul. Dan undang-undangnya toh gak berubah kan? Kenapa kok perlakuannya berubah? Berarti karena ada berubah pimpinan kali Bang. Itu. Orangnya berubah Bang. Memang semenjak Firly Bahuri dulu rusak KPK, rusak sekali dan saya prihatin sekali. Semoga pimpinan yang baru ini punya komitmen sungguh-sungguh untuk memperbaiki.
Apalagi nih Bang, KPK sekarang lagi banyak-banyaknya menangani perkara ya. Saya sebagai mantan penyelidik di KPK pun cukup senang Bang ya. Karena beberapa waktu terakhir KPK sudah mulai melihatkan bagaimana kinerja mereka. Sudah mulai banyak pemeriksaan di KPK, pemberitaan tentang proses penyidikan atau tangkap tangan di KPK udah mulai banyak, dan itu harapan kita sebagai masyarakat bahwa benar-benar upaya pemberantasan korupsi itu dilaksanakan dengan baik, dengan transparan dan dengan berkeadilan ya Bang ya. Iya. Nah, dan memang begini, kita tahu KPK belakangan kepercayaan publiknya turun sekali ya. Dengan adanya kinerja yang baik, memperbaiki persoalan-persoalan di internal KPK. Semoga orang semakin percaya dengan KPK. Dan kesalahan-kesalahan yang kemarin itu harus diperbaiki. Karena kesalahannya banyak sekali, kalau saya sebut nanti nggak selesai ya. 2 aja Bang. 3 boleh nggak? 3 nawar. Silakan Bang. Jadi saya nggak spesifik sebutkan satu persatu, nanti kesannya seolah-olah ada suatu kepentingan ya. Siap. Tapi paling tidak dengan menunjukkan kesungguhan itu perlu. Jadi pimpinan KPK hari ini nggak boleh merasa biasa-biasa saja, nggak boleh merasa santai-santai saja, tapi harus merasa punya PR banyak. Punya tanggung jawab banyak dan harus kerja lebih keras lagi. Kenapa? Karena kemarin KPK habis dirusak dan untuk memperbaiki itu perlu kinerja banyak. Kalau memperbaiki saja perlu kinerja banyak, perlu waktu gitu ya. Kapan berantas korupsinya? Kalau kerjanya nggak cepat, berantas korupsinya kapan gitu? Nah itu menjadi penting. Bang, saya masih kembali ke haji ini Bang. Karena ya itu saya bilang tadi, ini terlalu menyakitkan ya kasus ini ya. Dengan kondisi sekarang Bang, menurut Abang ini kan udah mulai banyak spekulasi di masyarakat ya, karena ini proses penyidikannya udah berminggu-minggu, belum diumumkan siapa tersangkanya. Menurut Abang apa yang harus dilakukan oleh KPK terkait dengan hal ini? Karena kan kita melihat juga ya dari orang-orang yang dilakukan pencegahan ke luar negeri atau pencegahan ya saya lihat ya. Itu kan ada juga unsur pengusaha, ada unsur mantan pejabat segala macam, ada mantan menteri segala macam. Kan hal-hal seperti ini kan membuat spekulasi liar di masyarakat. Ini orang ini dicegah karena apa? Statusnya apa? Gitu. Nah itu menurut Abang gimana nih langkah KPK sebaiknya untuk tindak lanjut penanganan perkara haji ini Bang? Gini, memang kita paham bahwa pasalnya pasal 2 pasal 3 kerugian keuangan negara. Biasanya pasal 2 pasal 3 itu penyidik berpikir untuk kecepatannya karena ada faktor lain, yaitu penghitung kerugian keuangan negara. Tapi menetapkan tersangka itu harus segera. Bahkan di awal penyidikan harus segera. Kalau kemarin sudah diumumkan penyidikan sudah berjalan, maksudnya diumumkan penyidikannya ya, dan penyidikannya sudah berjalan, yang pandangan saya seharusnya bersamaan dengan itu penetapan tersangka disampaikan juga bersamaan dengan proses penyidikan tadi. Atau paling tidak kalaupun seandainya pimpinan KPK masih punya pandangan bahwa itu perlu waktu atau nggak bisa bersamaan, ya waktunya jangan lama, beda sehari kek atau 2 hari kek. Betul. Harusnya segera. Harapannya biar ada kepastian dan kejelasan. Dan yang kedua, kita perlu ingat bahwa KPK itu punya fungsi nggak cuma penindakan. Ada pencegahan juga. Faktor korupsi di masalah haji ini kan sebetulnya sudah banyak dibicarakan selama ini. Jadi pencegahan KPK juga harus masuk secara bersamaan dan melakukan upaya perbaikan sehingga apa yang pernah terjadi selama ini, kan nggak cuma persoalan visa aja nih, beberapa yang lain kan pernah terjadi, nggak sampai terulang lagi. Kalau nanti di sekian tahun terjadi lagi berulang terus, berarti pencegahannya gagal tuh. Pencegahannya harus kerja keras tuh. Karena ini harus dilakukan perbaikan yang menyeluruh sehingga ke depan nggak sampai terjadi lagi. Sehingga masyarakat nggak sebenarnya kesel lihat ini lagi, korupsi bidang ini lagi. Gitu. Kayaknya negara ini nggak ada perbaikan gitu Bang ya. Jadi kesannya seperti itu. Padahal kita tahu praktek korupsi itu banyak sekali, hampir di semua tempat gitu. Kalau terus berulang, kapan memperbaiki di sektor yang lain? Ya, memang menarik apa yang disampaikan Bang Novel tadi ketika kita mengulas kasus haji ini Bang. Selain soal penindakan tadi ada catatan yang saya garis bawahi dari Abang. Sebaiknya KPK untuk yang terjadi ini untuk kasus haji segeralah umumkan tersangkanya. Betul. Karena memang masyarakat juga siapapun orang yang dipanggil menjadi saksi kemarin itu butuh kepastian hukum. Betul. Ya, mereka harus menyiapkan diri, pembelaan segala macam. Di sisi lain
ada unsur pencegahan yang bukan juga tugas KPK. Iya. Nah, KPK memang dari dulu memang sudah melakukan pencegahan. Tapi kita bicara soal efektivitas ya Bang ya. Ya. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pencegahan itu agar korupsi-korupsi serupa tidak terulang lagi. Iya, iya. Karena kita bicara soal efektivitas suatu penanganan kasus korupsi, itu selain soal bagaimana outputnya, bagaimana pelaku korupsi tersebut dihukum di pengadilan, tapi juga kita berharap bahwa tidak ada lagi ke depan terjadi hal serupa. Ya, ya. Karena bagaimanapun juga proses penegakan hukum butuh anggaran. Ya. Sementara pemerintah punya banyak program yang harus dijalankan, juga butuh banyak anggaran. Di sisi lain, kita bermasalah dengan penerimaan negara. Beberapa kali Pak Presiden bilang kan ya, soal penerimaan di sektor fiskal kita. Ya, ya. Nah ini memang makanya harus banyak hal yang harus dikerjakan dan itu harus dikerjakan dengan cepat. Betul, betul. Baik Bang, terima kasih Bang atas pencerahannya Bang. Pembahasan soal haji ini. Ya, teman-teman ini kita di channel barunya Bang Novel ini, ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa banyak bahas hal-hal lain terkait dengan pemberantasan korupsi dengan Bang Novel. Dan saya doakan semoga Abang selalu sehat, amin, dimudahkan sama-sama dalam semua kegiatan. Ya, amin. Semoga juga semua para pemirsa semuanya. Terima kasih. Amin. Ya. Terima kasih pemirsa. Sekian, salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.